Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan Allah mudahkan segala urusan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Fikih Logo 2 yang diampuh oleh Bapak Dr. Askia Muharram Al-Bantani MPDI. Saya Lia Khairiani AM, NIM 05, bersama rekan saya Muhammad Rangga Pradipta, NIM 23, dan Muhammad Nur Kolbi, NIM 30. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi kami yang berjudul Istiqaq Shaghir. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Istiqaq Shaghir, perlu kita ketahui apa itu istiqaq. Secara etimologi, lafaz istiqaq adalah sigomaster dari lafaz istaqqa yastaqu yang berarti mengambil, memecah, dan membelah. Ini dicontohkan pada serangkaian kata istaqqa, yakni istaqqa al-kalimah minal kalimah, artinya mengambil suatu kata dari yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, berbagai definisi yang disampaikan oleh para pakar bahasa Arab antara lain Dr. Amil Badi Yaqub. Beliau mengatakan, istiqaq ialah mengambil suatu kata dari lainnya dengan cara merubah namun tetap mempunyai hubungan makna. Berikutnya, oleh Dr. Subhi Saleh, istiqaq ialah membentuk satu kata dari kata lainnya dan mengembalikan kepada aslinya yang sesuai dengan materinya dengan memberikan makna yang baru. Nah, dari kedua definisi di atas dapat dipahami bahwa istiqaq adalah salah satu cara atau proses pembentukan suatu kata menjadi kata lain, sehingga terjadi perubahan bentuk dan memberi makna baru. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sesuai judul pada kelompok kami kali ini, yaitu Istiqaq Shaghir. Istiqaq Shaghir atau sering disebut dengan Istiqaq Am. Al-istiqaq shaghir huwa naz'u lafzin min akhiri aslin minhu bisyarti ishtirakihima fil ma'na wal ahrufil usuli wa tartibiha. Istiqaq shaghir artinya membentuk beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap melihat kesamaan urutan morfemnya seperti pada kata dasarnya. Istiqaq shaghir ini terjadi pada tasrif lughawi dan tasrif istilahi pada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, dan seterusnya. Adapun contohnya, ismul fa'il katibun wa ismul maf'ul maktubun wal fi'il tadharib dan lainnya. Sebagian ulama Kufah menggunakan istilah istiqaq sebagai ganti dari shorof. Begitu pula Ibnu Jinni, menurunnya antara kedua istilah istiqaq dan tasrif mempunyai kaitan yang sangat erat. Istilah tasrif berarti mendatangkan satu kata lalu merubahnya ke bentuk yang lain, sama halnya dengan istilah istiqaq. Pandangan ini ada benarnya jika yang dimaksud oleh Ibnu Jinni istilah tasrif atau shorof adalah sebagian dari istiqaq shaghir. Adapun sumber lainnya yang terdapat di dalam buku Bapak Profesor Dr. Masna HSMA yang berjudul Aplikasi Kajian Makna dan Masalah Perkamusan. Di dalam buku tersebut ada sedikit menjelaskan tentang istiqaq shaghir. Istiqaq ialah suku kata yang telah mengalami perubahan bentuk yang urutan huruf asalnya tidak mengalami pergeseran tempat. Misalnya kata alima, setelah mengalami perubahan akan menjadi alima, na'lamu, ta'alum, alimun, muta'allimun, mu'allimun. Namun urutan huruf suku kata asalnya tetap, yaitu ain sebagai huruf pertama, lam sebagai huruf kedua, dan mim sebagai huruf ketiga. Perubahan-perubahan suku kata akan lebih berkembang lagi bila dipecah-pecah lagi ke dalam bentuk musanna dan bentuk jamak. Istiqaq bentuk inilah yang paling dominan yang terdapat dalam kata-kata bahasa Arab. Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang istiqaq shaghir ini, seperti halnya Sibawayh, Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Abu Amr, Abu Al-Khattab, Isa bin Umar, Abu Zaid, Ibnu Al-Arabi, dan Syaibani. Mereka berpendapat bahwa sebagian kata dalam bahasa Arab itu ada yang mustaq dan sebagian lagi ada yang ghair mustaq.
Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa semua kata dalam bahasa Arab itu adalah asli atau tidak mustaq. Dan sebagian dari linguis modern mengatakan bahwa seluruh kata dalam bahasa Arab itu adalah mustaq. Antara ulama Basrah dan Kufah berbeda pendapat tentang penentuan asal suatu kata. Apakah asal itu fi'il madhi atau masdar? Ulama Basrah berpegang teguh bahwa asal dari suatu istiqaq itu adalah masdar. Berbeda halnya dengan apa yang disepakati oleh ulama Kufah, bahwa asal dari istiqaq itu adalah fi'il madhi. Seperti kata doroba menjadi dorban dan qama menjadi qiyaman. Adapun Tamam Hasan berpendapat bahwa asal dari suatu istiqaq adalah huruf yang 3 yang dijadikan sebagai dasar dari istiqaq. Ia menegaskan bahwa misalnya huruf kaf, ta, dan ba ketika diletakkan sesuai urutan huruf-huruf tersebut lalu diberi harakat-harakat tertentu memungkinkan terbentuknya kata kataba, kutiba. Dan bila ditambah dengan huruf-huruf ziyadah, maka dari huruf-huruf tersebut dapat terbentuk isim makan, isim fa'il, dan lain-lain seperti maktabun, wa katibun, wa maktubun, dan lain-lainnya. Maka asal kata dari contoh di atas menurutnya adalah kaf, ta, dan ba ketika masih dalam keadaan kosong dari harokat maupun huruf-huruf tambahan. Ketika asal tersebut telah dibubuhi dengan unsur-unsur tersebut, maka akan dihasilkan darinya mustaq atau cabang dari asal suatu kata. Jadi kesimpulannya, al-istiqaq shaghir adalah proses pembentukan suatu kata yang berasal dari kata yang lain, dengan syarat adanya persamaan makna, huruf-huruf asalnya, dan urutan hurufnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan materi kami. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.